ditinggal. Orang mau punya uang ribuan triliun, ditinggal. Terus, yang di sana tuh pahalanya. Maka sabar. Nah, silakan dibaca di surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang baik, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Allah tidak akan kasih pahala yang setara. Tapi Allah akan berikan pahala buat orang-orang yang sabar ya. Itu dengan yang lebih baik. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh dikasih pahala yang nggak ada hitungannya. Gimana nggak ada hitungannya? Kita kalau digaji kan dihitung per jam sekian nih. Teman-teman di Australia biasa. Gajinya per jam. Oh kerja 10 jam ya sekian gajinya tinggal dikalikan. Tapi sabar nih. Mau dikali berapa? Nggak ada. Terus terserah Allah yang mau ngasih. Nggak ada hitungannya. Oleh karena itu, kenapa nanti pada hari kiamat orang-orang yang hidupnya seneng ya, yang jauh dari bala, tetap ada bala tapi tidak seperti ada orang-orang yang susah hidup. Allah mengatakan yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang-orang yang dapat afiah, dapat sehat, dapat keselamatan pada hari kiamat itu, tatkala mereka melihat orang-orang yang dikasih bala sama Allah di dunia, lalu dikasih pahalanya di akhirat nanti, mereka itu kepingin kulit mereka dipotong-potong. Yawaddu ahlul afiyati anna juludahum quridat bil maqarib lima yarawna min thawabi ahlil bala. Tatkala mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang yang hidup dengan bala dan bersabar, mereka kepingin dulu di dunia potong-potong supaya dapat pahala itu. Dan Nabi udah kasih tahu pahalanya. Allah sudah sebutkan. Maka seharusnya kau bersabar. Ketika dapat musibah, dapat ujian, sabar. Ada pahalanya. Jangan berpikir pahala itu dari amalan doang. Sabar ini juga amal. Bahkan ada riwayat Ali mengatakan as-sabru minal iman bin manzilatir ra's. Sabar itu dalam pohon keimanan ini seperti kepala. Kalau dipotong kepalanya, sabarnya nggak ada, ya habis imannya. Kenapa? Karena semua kehidupan ini perlu kesabaran. Sampai kajian online nih perlu sabar. Emangnya Ustadz duduk di sini nggak sabar? Emangnya yang dengerin nggak sabar? Kalau nggak sabar, nonton yang lainnya. Nggak sabar, keluar lagi. Nonton yang ini, yang itu, perlu sabar. Makanya kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala. Kalau dipotong, habis sudah. Dari Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Orang beriman ini mau diapakan dia itu baik. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya itu baik. Roda tadi, mau di atas dia baik, mau di bawah dia baik. Nggak ada urusan buat dia. Karena dia tahu roda itu berputar. Sekali dia di atas, alhamdulillah. Kemudian di bawah, ya alhamdulillah. Di atas, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di bawah, alhamdulillah ala kulli hal. In asabathu sarra fakana. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur.
Dan itu baik buat dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa perkara yang membahayakan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Artinya balasan dari kesabaran ini bukan hanya di akhirat. Di dunia pun orang yang sabar ini tenang hidupnya. Bagaimana balasan dari sabar itu? Dihapuskannya dosa. Jadi ketika orang sakit, kena musibah, ya Allah alhamdulillah nih. Antum gak beramal apa-apa, dosanya dikurangin. Dikurangin lagi. Di PHK, alhamdulillah. Kurangin dosanya. Sakit kepala pusing, dikurangin dosanya. Luka, dikurangin dosanya. Suntuk, sumpek, dikurangin dosanya. Yakin dengan pahala itu. Insya Allah antum mampu untuk bersabar. Yang ketiga, yakin adanya solusi. Optimis. Kalau tadi yakin sama pahala, sekarang yakin ada solusi. Sebesar apapun musibah yang menimpa antum, pasti ada solusi. Malam sepanjang apapun, pasti ada fajar yang terbit. Keyakinan dengan solusi ini yang menyebabkan antum terus berbaik sangka sama Allah. Insya Allah. Selesai urusan. Ada seorang ulama yang mengatakan sabar itu seperti puasa. Dimulai terbit fajar ya. Allah. Nanti perlahan-lahan masih kuat. Pagi itu biasanya masih kuat tuh. Nanti jam 9 Allah mulai panas. Mulai haus. Melihat orang makan es krim. Makan es campur. Aduh. Itu menelan air liur. Sabar. Tapi ketika ingat, enggak. Bentar lagi adzan maghrib. Adzan bentar lagi. Makanya kenapa orang-orang yang puasa itu kuat? Karena dia tahu bentar lagi adzan. Bentar lagi berbuka. Engkau akan bisa menikmatin. Lihat orang-orang yang puasa itu, belum waktunya berbuka, dia sudah ngeliat, aku akan makan ini, aku akan makan ini. Karena dia yakin. Begitu pula dengan musibah yang menimpa kita, dengan ujian yang datang. Tatkala kita yakin dengan solusi, antum akan tenang. Sampai berapa lama nunggu? Bentar, semua yang akan datang itu dekat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 60. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Surat Ar-Rum ayat 60. Ayat berapa Ustaz? Ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Nah, jangan sampai akhirnya kita gelisah menghadapi musibah yang datang. Kita bingung. Yakin Allah akan memberikan solusi. Bagaimana Rasul SAW susahnya? Ketika 3 tahun diboikot di Syi'ib Abi Thalib. 3 tahun nih jemaah. Sampai sebagian sahabat tuh makan daun-daunan. Kalau sekarang teman-teman yang di lockdown nih, bagi yang di pot, Anda mau tanya nih, kira-kira yang di lockdown itu dapat tunjangan nggak dari pemerintah? Nah, mana yang mau jawab? Dapat. Dapat berapa kira-kira? Kalau uang Indonesia? Sekarang sudah turun jadi 2.500.000 per 2 minggu. Per 2 minggu. Itu per orang apa per keluarga?
Itu per orang. Per orang. Allah jemaah. Siap. Jadi kalau anaknya 5? Enggak, itu per orang. Jadi kayak kepala keluarga. Tapi Per kalau kakak. Iya, tapi kalau umumnya gara-gara coronavirus ini mereka kehilangan pekerjaan, gajinya dibayar sama pemerintah. Masya Allah. Gaji orang di PHK itu digaji pemerintah akhirnya. Masya Allah. Iya, karena mereka kehilangan pekerjaannya jadi diganti. Subhanallah, subhanallah jemaah. Bayangin tuh. Artinya dalam kondisi lockdown, dalam kondisi susah, COVID ini, sebagian orang masih bisa hidup nyaman gitu loh. Nabi alaihissalatu bersama para sahabatnya itu 3 tahun diboikot. Ini lockdown belum 2 tahun. Berapa bulan ya dikasih, nanti buka lagi, ada lockdown lagi. Itu 3 tahun ya. Tapi para sahabat yakin. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Sampai mereka makan daun-daunan. Sampai cerita sahabat bagaimana ketika malam hari dia kencing. Di tempat itu ketika dia kencing kok ada suara di jatuhnya air kencing dia. Dilihat ternyata kulit. Kulit ya, kulitnya binatang. Akhirnya dia ambil, dia cuci, lalu dia bakar. Setelah dia bakar, dia tumbuk. Dia makan, dia minum itu airnya. Kata dia, aku kuat gak makan 3 hari setelah itu. Tapi mereka yakin Allah datangkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana itu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, kesepakatan untuk memboikot itu, akhirnya dimakan oleh binatang yang Allah kirimkan. Oleh rayap. Kemudian bagaimana orang-orang musyrikin tergerak hatinya, merasa kasihan. Dan para sahabat udah dididik, muslim nih dididik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Maka hal ini yang membuat seorang ketika yakin dengan solusi, yakin nanti akan ada adzan maghrib, dia kuat. Kuat dia jemaah. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang yang sabar ya ninggalin makan ini itu. Kita tanyakan, antum kok kuat? Ya bentar lagi kan Ustaz, kita makan udah. Bismillah udah. Nggak lama lagi. Dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, minta tolong sama Allah. Ya kita perlu minta tolong. Karena yang namanya musibah itu kan berat. Ujian itu ya kita merasa sulit menghadapinya. Kalau tadi dikatakan COVID-19 ya. Untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin di PHK, yang mungkin kehilangan pekerjaannya, yang mungkin sakit, macam-macam. Terus gimana Ustaz? Kita kan berpikir mau minta tolong sama siapa nih? Oh anak punya kawan. Minta tolong sama Allah lah. Allah nyuruh kita minta tolong sama Allah. Makanya Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong tuh dengan sabar dan sholat. Di surat Al-A'raf ayat 128. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam menanamkan kesabaran di diri sahabat-sahabatnya menghadapi Fir'aun. Dengan menyuruh mereka minta tolong sama Allah. Artinya jangan bersandar kepada Nabi Musa. Minta tolong sama Musa, sama Harun. Sama Allah minta tolong. Nah, silakan dibaca. Surat Al-A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Itu yang ditanamkan. Minta tolong sama Allah. Ya gimana ya?
susah ini itu, angkat tanganmu. Allahumma, ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Urusannya mudah sebenarnya jamaah. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini fana. Nggak akan ada orang yang susah terus-terusan di dunia. Akan ada kematian yang menyelesaikan kesusahan dia. Nggak ada orang yang bersenang-senang selama-lamanya di dunia. Akan datang malakul maut yang menyebabkan dia meninggalkan segala kesenangan. Terus tugas kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW subhanallah. Cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kalimat yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Api neraka. Api yang membakar pada waktu itu. Di masa Nabi Ibrahim yang dibuat untuk membakar beliau. Ketika dilemparkan ke sana, Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Wa qalaha Muhammadun. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihissalam ketika orang-orang musyrikin mau nakut-nakuti Nabi dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang itu berkonspirasi, bersekongkol untuk menghancurkan kalian. Kalian takutlah menghadapi mereka. Ternyata hal itu tidak membuat takut Nabi dan para sahabatnya. Membuat mereka semakin beriman dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Maka minta tolong sama Allah. Nggak ada yang sulit buat Allah. Nggak ada yang rumit. Nggak ada yang ruwet. Nggak ada yang mustahil. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Apinya nggak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Yunus di perut ikan. Nggak mati Nabi Yunus alaihissalam. Maryam binti Imran nggak punya suami. Allah kasih anak. Mungkin. Ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Kemudian yang kelima, agar kita bisa bersabar, kita tuh perlu mencontoh orang-orang yang sudah sabar. Kita perlu mencontoh mereka gitu loh. Kayak apa sih musibah mereka? Lalu bagaimana sikap mereka? Makanya tadi kita sebutkan di awal, cerita para nabi. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim yang mereka mendapati cobaan, ujian yang sangat dahsyat sekali. Ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya. Nabi Nuh diuji sama istrinya. Nabi Lut ya sama kayak gitu. Asia binti Muzaim diuji sama suaminya Fir'aun. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Hud ayat 120, bagaimana cerita-cerita itu membuat orang semakin kokoh dalam menghadapi musibah dan ujian ini. Nah, silakan dibaca. Surat Hud ayat 120. الشيطان وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad SAW agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Subhanallah. Itu tuh cerita. Makanya kadang-kala kita tuh dikasih cerita ya. Cerita ini, cerita. Banyak cerita yang sebenarnya ingin kita ceritakan.
Dan sebagian mungkin kita tuh sudah mendengarnya. Tapi mendengarnya kembali cerita itu akan menguatkan hati untuk bersabar menghadapi apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir yang membantu kita bersabar adalah beriman dengan takdir. Bukankah salah satu rukun iman an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Engkau beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Sehingga tatkala engkau tertimpa musibah, ketika ujian datang, engkau yakin bahwa hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu mencari kambing hitam. Tidak perlu menyalahkan orang. Tidak perlu mengatakan andai kata nggak perlu. Makanya Nabi SAW mengatakan wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau aku melakukan ini hasilnya seperti ini dan seperti ini. Belum tentu. Kenapa? Itu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat sekehendak. Kita beriman. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir manusia. Tatkala janin berada di perut bundanya, tatkala kita nggak usah ngomong orang lain, ana Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, ketika umur 120 hari di perut ibu anak, Allah kirim malaikat. Allah catat. Ini anak akan dikasih nama sama bapaknya Syafiq. Ini anak akan sekolah di sekolah ini. Ini anak akan makan ini dan itu. Ini anak akan sekolah di Madinah. Akan lulus dari Madinah. Akan pulang jadi ustaz. Udah dicatat semuanya. Ini anak akan menikah dengan fulana. Dan punya anak sekian. Ini anak rizkinya sekian dan sekian. Ini anak mati tanggal sekian. Bulan sekian. Tahun sekian. Itu takdir. Sehingga tatkala, ya namanya takdir baru tahu setelah terjadi. Tatkala udah terjadi, apa kata kita? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kau akan sabar insyaallah. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22-23. Nah, silakan dibaca. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Barakallahu fikum. Nah, Allah katakan, tidak ada satupun musibah di bumi, gempa, banjir di langit, meteor yang jatuh, pesawat yang nyungsep, semuanya sudah berada di kitab. Sebelum Allah ciptakan udah dicatat. Itu mudah bagi Allah. Agar kalian tidak berputus asa ya. Kalau ternyata yang kita inginkan tidak kita dapatkan, ya nggak usah putus asa udah. Udah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah ada hikmahnya. Dan jangan kalian kemudian bergembira dengan apa yang diberikan, mengatakan, oh ini karena usahaku. Enggak, Allah udah tetapkan buat engkau. Jangan sombong, jangan berefuria. Lupa bahwa Allah yang memudahkan semua itu bagi kita. Haibatifillah,
Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sabar menghadapi ujian yang ada. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik. Dari Sydney nih Ustadz. Naam, tafadhali. Mau tanya, kalau ada 3 orang kayak lomba gitu Ustadz, lomba untuk hafalan Quran. Nanti siapa yang selesai duluan dapat hadiah, misalnya uang gitu, tapi dari yang 2 yang kalah gitu Ustadz. Sebagai motivasi boleh apa enggak ya Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab jemaah. Kalau akhirnya hadiahnya itu diambil dari yang ikut serta. Kalau yang disebutkan dalam hadis ya, berkaitan dengan lomba berkuda, lomba memanah atau naik onta ya, yang diperbolehkan hal itu. Jadi pakai taruhan, tidak pakai taruhan untuk yang itu di antara orang-orang ya, bukan orang yang tidak ikut ya yang taruhannya, tapi orang yang, kan itu seperti bertaruh, yang kalah akan dapat momennya dari 1000-an. Oke nih, 1000 lomba nih. Yang menang ngambil tuh duit. Kalau dalam tahfidz Quran atau hafalan Quran, yang Anda ketahui kayaknya nggak boleh. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Hadza wallahu a'lam. Nah. Tafadhal.